Selamat datang dan kembali lagi di Superkasa Channel. Jorge Martin mengatakan dia siap mengambil risiko penalti tekanan ban pasca balapan daripada kehilangan terlalu banyak performa di putaran terakhir penentuan gelar MotoGP. Pembalap Pramac Ducati itu mendapat peringatan resmi terkait tekanan ban rendah usai kemenangannya di Buriram. Pelanggaran kedua berarti penalti pasca balapan plus 3 detik. Martin kemudian kehilangan poin dari pemimpin klasemen Francisco Bagnaia di kedua putaran Sepang akhir pekan ini, di mana juara bertahan Bagnaia termasuk di antara 5 pebalap yang menggunakan Joker, atau peringatan resminya di Grand Prix. Kabar baik untuk pertarungan gelar adalah Bagnaia dan Martin, yang kini terpisah 14 poin menuju Qatar, berada pada posisi yang seimbang dalam hal risiko penalti ban. Namun cara mereka menghadapi risiko tersebut mungkin berbeda. Tujuan dari peringatan resmi ini adalah untuk menghindari kesalahan perhitungan tekanan yang memicu penalti waktu yang mengubah hasil, karena tim sudah terbiasa dengan sistem pemantauan tekanan real-time yang baru, namun, segera menjadi jelas bahwa pengendara dan tim melihat peringatan lebih seperti kartu joker taktis, yang memungkinkan mereka untuk melampaui batas tekanan rendah tanpa takut akan penalti di trek di mana tekanan tinggi akan sangat merugikan performa. Dengan separuh lapangan menerima peringatan tekanan rendah, MotoGP berharap mereka, seperti Bagnaia dan Martin, yang sekarang berada di ambang penalti bisa bermain aman selama 2 putaran terakhir. Saat pembalap Aprilia Alex Espargaro, yang sudah 2 kali tertangkap, membuktikan kesulitan dalam memperkirakan tekanan secara akurat, Martin mengungkapkan bahwa dia memilih risiko penalti daripada kesulitan. Dari sisi saya bisa mengambil risiko. Karena saya tidak peduli finish keempat dengan tekanan yang baik. Saya lebih suka bertarung demi kemenangan dengan tekanan rendah dan kemudian, 3 detik tidaklah terlalu lama, kata Martin, yang berada di urutan keempat pada hari Minggu. Hari ini Anda bisa finish di podium jika Anda menang, bahkan dengan penalti plus 3 detik. Saya tidak peduli jika saya finish kedua di kejuaraan, setelah Pecco dengan 1 poin atau 80 poin. Jadi saya akan mengambil risiko di balapan berikutnya dan terus berusaha. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk naik podium di Sepang adalah 3,562 detik, di Thailand hanya 0,253 detik. Semua kemenangan balapan Martin sejauh musim ini hanya terpaut kurang dari 3 detik. Penalti waktu meningkat menjadi plus 6 detik untuk pelanggaran tekanan rendah ketiga, lalu plus 12 detik untuk pelanggaran keempat. Kata-kata Martin menggarisbawahi kekhawatiran bahwa, kecuali Bagnaia dan Martin finish pertama dan kedua di sisa balapan, dengan jarak lebih dari 3 detik antara satu sama lain, hasil balapan dan kemungkinan hasil kejuaraan dunia tidak akan diketahui sampai pemeriksaan tekanan ban selesai. Dengan pemenang balapan 2023 Enea Bastianini, Marco Bezzecchi dan Alex Espargaro, ditambah peraih podium Marc Marquez, Maverick Vinales dan Luca Marini juga masuk dalam daftar peringatan. Mungkin lebih banyak lagi di Valencia. Hasil gelar bisa berubah jika ada pembalap yang mendapat peringatan finish lebih sedikit dari 3 detik di depan Bagnaia atau Martin. Martin tentu berharap, seperti pada hari Minggu ketika Bastianini menang dari Alex Marquez, pebalap lain akan berada di antara dirinya dan Bagnaia di sisa putaran. Jika ada 2 tempat di mana Anda dapat memulihkan poin, maka itu adalah Qatar dan Valencia karena kami semua sangat ketat dan kami dapat menempatkan beberapa pembalap di antara saya dan Pecco, kata Martin. Jadi Anda bisa menang atau kehilangan banyak poin. Karena tekanan ban berfluktuasi selama balapan, peraturan yang berlaku menyatakan bahwa pengendara harus berada di atas tekanan minimum yang ditentukan oleh Michelin untuk 30% sprint dan 50% Grand Prix. Namun metode, lulus atau gagal, yang sederhana untuk setiap putaran balapan berarti, secara teori, seorang pembalap mungkin tidak memenuhi 50% putaran yang dibutuhkan, meskipun rata-rata tekanan ban mereka sepanjang jarak balapan bisa berada di atas batas minimum. Panel harus memutuskan. Seharusnya tidak on-off, kata Alex Espargaro sebelum mengutip data tekanan ban Buriram miliknya tidak tersedia untuk media.
Batasnya 1,87 bar untuk ban depan. Saya semua balapan 1,95-1,92 lalu saya melakukan 10 lap terakhir sendirian, di udara segar pada 1,84. Jadi saya gagal. Saya mendapat penalti. Pembalap Spanyol itu juga mempertanyakan mengapa tekanan di bagian depan, yang lebih sensitif terhadap perubahan tekanan saat mengikuti motor lain, dipantau secara ketat seperti di bagian belakang. Saya sudah membalap di MotoGP selama 15 tahun. Saya belum pernah melihat ada masalah dengan ban depan, kata Espargaro. Saya melihat ban belakang meledak, tidak pernah melihat ban depan. Kalaupun turun ke 1,75 ban tidak akan meledak. Jadi saya tidak tahu kenapa mereka membuat peraturan ini, Fabio Quartararo mengamini. Kami harus benar-benar berdiskusi secara mendalam karena memiliki tekanan yang tinggi juga berbahaya. Ini adalah motor yang sangat berbeda untuk dikendarai. Pada akhirnya, motor Anda ditopang oleh 2 ban. Jadi, jika ban tidak bekerja dengan baik maka sepeda perilaku berubah total. Mulai tahun depan, tidak akan ada peringatan atau penalti waktu, yang ada hanya diskualifikasi. Tahun depan hal ini akan sangat mengganggu balapan, karena Anda akan didiskualifikasi dari balapan, kata Martin. Kita perlu mendorong organisasi untuk menghapusnya atau membuatnya lebih mudah bagi tim. Bagaimana menurut Sobat Super semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentarnya. Terima kasih.